Alkisah di zaman Rasulullah pernah ada seorang bernama Ibnu Ummi Maktum. Ia hanyalah lelaki biasa dari Makkah. Kedua matanya buta sejak kecil. Tidak banyak yang diketahui dari sosok ini sebelum masa kedatangan Islam. Namanya mulai tercatat dalam sejarah ketika Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun gara-gara kelakuannya pula, Rasulullah sampai mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisah selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak kisah selengkapnya berikut ini. Dinukil Kezon dari buku Pemuda yang Dicintai Langit plus 19 Kisah Penuh Hikmah Sahabat Rasulullah, karya Dwi Rahayu. Ibnu Ummi Maktum adalah salah satu sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy dan lahir di kota Mekah. Dilansir dari Republika, di masa awal perjuangan Rasulullah yang berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Ibnu Ummi Maktum kerap mengikuti. Waktu itu, Rasulullah kerap membuka majelis ilmu di kediaman Ibnu Al-Arqam, yang datang dari pelbagai golongan, mulai dari kaum papa hingga saudagar rekan dagang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang lemah seperti Ibnu Ummi Maktum datang secara diam-diam ke rumah Ibnu Al-Arqam untuk mendengar penuturan Rasulullah, sosok yang sejak belia sudah bergelar alamin atau orang paling terpercaya. Seperti dinarasikan dalam kitab Suwar min Siyar Asy-Sahabiyat, tahun 2015, karya Abdul Hamid S. Suhaibani, Ibnu Ummi Maktum begitu terpesona mendengarkan ayat suci Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad dalam majelis tersebut. Firman Allah langsung turun ke hatinya dan memberikan ketenangan dalam diri lelaki buta itu. Ibnu Ummi Maktum merupakan salah satu yang pertama-tama memeluk Islam sebelum Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Pada akhirnya kondisi Mekah benar-benar tidak kondusif untuk penyebaran risalah Islam. Kaum kafir Quraisy sangat semena-mena membatasi hak warga Mekah yang telah menjadi muslim. Saat itulah Allah mengizinkan Rasulullah mengadakan hijrah. Apalagi, sejumlah utusan dari Yastrib, nama Madinah sebelumnya, sudah mendatangi Rasulullah dan melakukan sumpah setia atau baiat. Ibnu Ummi Maktum beserta istri dan anaknya termasuk golongan muslim Mekah yang berpindah ke Yastrib sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, cinta Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada keluarganya, apalagi dirinya sendiri. Tapi, gara-gara kelakuan sahabat Nabi yang satu ini pula, Rasulullah malah sampai mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Katsir, beberapa ahli tafsir Al-Quran menyebutkan bahwa suatu hari Rasulullah sedang berbicara dengan salah seorang pemuka Quraisy diharapkan berpindah agama kepada Islam. Tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum masuk ke dalam ruangan dan bertanya kepada Nabi ihwal Islam. Saat itu, Ibnu Ummi Maktum yang buta tentu tidak tahu dengan siapa Rasulullah sedang berbicara, sehingga ia terus saja mengajukan pertanyaannya berulang kali. Sekilas, Rasulullah menampakkan wajah masam di hadapan Ibnu Ummi Maktum dan berpaling darinya untuk meneruskan pembicaraan dengan pemuka Quraisy tersebut. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Abasa ayat 1-4, Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.
Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti. Sesudah peristiwa tersebut, Rasulullah menjumpai lagi Ibnu Ummi Maktum dan memeluknya dengan hangat. Ia kemudian menjadi salah satu sahabat terkasih dari Rasulullah. Ia juga punya tempat yang mulia di sisi Rasulullah. Di Madinah, Ibnu Ummi Maktum bertugas mengumandangkan azan. Soal tugas yang satu ini, ia mendampingi tugas Bilal bin Rabah. Rasulullah membagi tugas azan selama Ramadan. Saat azan dikumandangkan oleh Bilal, maka itu adalah tanda amaran agar orang-orang yang sedang sahur menyadari sebentar lagi masuk waktu subuh. Demikian pula, azan ini untuk membangunkan orang-orang. Kemudian, azan yang dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum sebagai tanda dimulainya waktu menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Rasa cinta Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah diwujudkan dalam banyak hal. Salah satunya, ketika terjadi peristiwa pembunuhan atas seorang wanita Yahudi yang merupakan pemilik rumah tempat tinggal Ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya, sikap wanita tersebut kepada Ibnu Ummi Maktum dan keluarganya amat ramah. Namun, kerap kali lisan wanita ini mencela Rasulullah di hadapan Ibnu Ummi Maktum. Akhirnya, Ibnu Ummi Maktum mendatanginya dan membunuhnya. Ibnu Ummi Maktum kemudian menghadap Nabi dan berkata, "Demi Allah, dia memang bersikap lembut kepadaku, tetapi dia menyakitiku terkait Allah dan Rasulullah." Rasulullah lalu menjawab, "Semoga Allah menjauhkan wanita itu. Aku telah membatalkan darahnya." Kendati buta, namun semangat Ibnu Ummi Maktum untuk belajar Al-Quran sangat kuat. Ia mempelajari Al-Quran dengan cara menyimak. Khususnya, ketika Rasulullah mendiktekan beberapa ayat Al-Quran kepada para sahabat untuk dihafalkan. Satu keinginan dari Ibnu Ummi Maktum yang belum juga terlaksana adalah ikut berjihad bersama pasukan Muslim. Ia terkendala akan kekurangan fisiknya. Rasulullah meminta agar orang Islam yang memiliki uzur tidak perlu ikut berperang. Tapi, Ibnu Ummi Maktum tetap ingin ikut berperang. Di sela-sela waktunya, ia kerap berlatih perang-perangan dengan sejumlah pemuda Muslim. Hingga satu hari, peperangan terjadi di Qadisiyah, Irak. Pasukan kaum Muslim berangkat ke sana dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun dari pihak lawan, yaitu pasukan Romawi dipimpin oleh Rustum. Ibnu Ummi Maktum berseru, "Wahai para kekasih Allah! Wahai para sahabat Muhammad! Wahai para pahlawan peperangan! Serahkanlah panji kepadaku karena aku ini laki-laki buta yang tidak bisa kabur dan tegakkanlah aku di antara dua barisan." Melihat keinginannya yang kuat, Ibnu Ummi Maktum akhirnya diizinkan masuk ke dalam pasukan Islam untuk memerangi Rustum dan bala tentaranya. Dalam peperangan ini, Ibnu Ummi Maktum gugur sebagai syahid. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari Thoyibah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.